Siapa di sini yang nungguin aku cerita? Maaf ya, aku tuh bener-bener kayak sibuk banget minggu ini. Tapi aku tuh gak lupa sama kalian. Aku selalu ingat sama kalian. Jadi malam ini aku bakalan bikin cerita untuk kalian semuanya. Semoga kalian semuanya suka, semoga kalian semuanya terhibur. Dan mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya. Maaf kalau misalkan selama kita berkomunikasi, selama kita berkenalan, aku pernah melakukan kesalahan ataupun pernah menyinggung perasaan kalian semuanya. Untuk kali ini, aku pengen cerita tentang kisah aku dengan Fajri. Karena kebetulan banyak banget yang ngefans banget sama Fajri. Dan kemarin aku sempat cerita kalau misalkan Fajri itu pernah main ke kampung aku ketika libur mondok. Kalian bayangin, selama kurang lebih 1 minggu, aku sama Fajri di rumah. Fajri itu tahu dengan kebiasaan aku. Dia jadi tahu semua tempat di tempat aku yang dulunya sering aku kunjungi. Tempat aku nongkrong, tempat aku main, tempat aku mandi, tempat aku tidur, dan semua hal tentang aku dia ketahui. Suatu malam, ini dia udah 3 hari di tempat aku. Dia sama sekali gak pernah bosan. Dan dia sama sekali gak pernah bilang kalau misalkan dia pengen balik ke pondok. Dia saking betahnya, dia selalu bilang sama aku kalau misalkan pengen tinggal lama di situ. Aku sama Fajri, mungkin karena kita udah temenan dekat, aku ngerasa sayang banget sama dia. Dia juga sayang sama aku. Waktu ada masalah kemarin, kita selesaikan itu dengan baik-baik. Aku selalu ngebantu dia dan aku ngeyakinin ke dia bahwasanya kita akan sama-sama terus. Di hari ketiga itu, pas malamnya, Fajar ngajak aku untuk main. Malam-malam, biasanya kita gak pernah main lebih dari jam 10 malam. Tapi pada saat itu, aku diajak main lebih dari jam segitu. Sehingga pada saat itu Fajri kan memang dulunya suka main ya. Dia itu kan senang nongkrong. Dia sebelum mondok juga dia punya temen yang temen tongkrongan lah. Jadi ketika dia bertemu dengan teman-teman aku di kampung, dia cocok. Dia berteman baik sama teman-teman aku juga. Dan aku ngerasa kayak terlindungi juga sih ada Fajri di situ. Waktu itu kita kesepedaan. Aku gak tahu kenapa pada saat itu aku menyetujui untuk pergi. Kalian bayangin dah, dari tempat aku, dari rumah aku, sampai ke tempat tujuan kita, pantai. Pantai itu jauh banget dari tempat aku kalau pakai sepeda. Kalau kita pakai motor, mungkin 40 menitan. Tapi kalau pakai sepeda, itu bisa 1 jam sampai 2 jam. Bayangin kita ngegoes sepeda sejauh itu. Aku ngerasa kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Karena aku juga pengen bikin Fajri itu terkesan liburan di tempat aku jadi berkesan. Akhirnya saat itu sepeda aku kan ada di Daniel. Aku pergi ke tempat Daniel malam-malam jalan kaki. Jadi kita bertiga, aku, Fajri, dan Fajar. Terus ada tuh 2 teman aku lagi. Aku lupa lagi namanya. Pokoknya dia kayaknya adik kelas, kayak masih SMP gitu. Nah, pada saat itu aku bilang sama Fajar, "Jar, sepeda gue cuma 1. Nanti Fajri gimana?" Ya udah, kalau misalkan nanti nggak ada sepeda lagi, gue bonceng aja Fajrinya. Sepeda lo ada boncengan nggak? Ada sih. Cuman ya udahlah, nanti coba kita cek dulu. Takutnya bannya kempes. Sepeda gue ada di Daniel. Kita ke rumah Daniel dulu yuk. Nah, untuk menuju ke rumah Daniel, kita itu menyusuri jalan yang turunan, tanjakan, itu gelap banget. Tanpa ada penerangan sama sekali. Kalian tahu kan, aku tuh tinggal di tengah-tengah hutan. Kalau misalkan malam, bener-bener kayak gak ada sama sekali cahaya kecuali cahaya dari bulan.
Saat itu kita bawa senter. Kita berusaha untuk jalan kaki. Padahal jalannya itu luas. Bukan jalanan setapak, tapi jalanan aspal. Walaupun aspalnya gak begitu bagus, banyak bolong-bolongnya dan banyak kerikil-kerikilnya. Aku gak berani sih kalau misalkan bawa sepeda pakai jalan itu. Karena pasti bakalan jatuh, keprosot ke bawah, bisa-bisa masuk ke dalam jurang. Karena di situ tuh ada jurangnya guys. Jembatan, terus di bawahnya ada air, aliran air sungai, sama jurang. Dulu pernah kejadian motor jatuh dan terperosok masuk ke dalam jurang sehingga orangnya meninggal dunia. Dan saat itu aku trauma gitu. Kalau misalkan bawa motornya aja abal-abalan gitu. Aku gak berani sih. Lalu kurang lebih 30 menit kita jalan. Dan untungnya teman-teman kita tuh semuanya kayak menghargai pertemanan. Jadi mereka walaupun bawa sepeda, mereka gak ngegoes sepedanya. Jadi tuh kayak didorong gitu loh. Karena kita ada yang jalan juga kan. Sampailah di rumah Daniel. Saat itu aku ngelihat Daniel sama keluarganya lagi makan malam. Sebenarnya aku juga gak enak sih. Kayak ya udahlah, gak usah izin kali ya, langsung ngambil aja sepedanya. Aku pikir kayak gitu. Cuman aku gak enak kalau misalkan kita masuk ke perakarangan rumah orang, kalau kita gak izin, takutnya dibilang gak sopan. Dan takutnya nanti malah dibilang hal-hal yang tidak baik gitu. Akhirnya aku mengetok pintunya si Daniel. Dan saat itu keluarlah bapaknya Daniel. Pas keluar, kalian tahu kan bapaknya Daniel pakai sarung, pakai singlet warna putih, bulu keteknya lebat banget, dan bapak-bapak petani. Jadi badannya itu bagus banget, walaupun udah bapak-bapak, tapi badannya bagus. Aku seneng aja gitu ngelihatnya. Kalau bapaknya Kak Aji, itu kan dia kan kerjanya beda ya, dia bukan petani. Jadi dia kerjanya tuh di ruangan gitu. Jadi badannya lebih bersih, nggak gelap gitu. Kalau bapaknya Daniel, badannya gelap, berisi, berotot, dan keker gitu loh. Aku kok jadi ngebayangin yang enggak ya. Terus aku salim sama bapaknya Daniel. Assalamualaikum bapak, maaf mengganggu waktu istirahatnya. Ade mau ngambil sepeda sebentar karena Ade mau main sama teman-teman pakai sepedaan. Terus bapaknya Daniel bilang kayak gini, main sepedaan kemana Ade? Ini udah malam. Kamu lihat deh jam itu, udah jam 8 malam. Orang tua kalian ngizinin pergi main keluar jam segini? Diizinin kok pak, kita gak lama-lama, paling sampai jam setengah 10 doang. Kemana sih kalian? Malam-malam sepedaan emang gak bisa sore tadi? Gak apa-apa kok pak, lagian kita udah izin kok, ada orang dewasanya juga. Ya udah diambil sepedanya. Terus tiba-tiba Daniel muncul. Lo mau kemana deh? Mau sepedaan ke pantai. Ke pantai? Tengah malam kayak gini ke pantai? Masih jam setengah 8. Hei, pantai itu jauh. Lu yang bener aja, sepedaan ke pantai, nyampe di sana tuh jam 10-an. Belum lagi pulang. Lu yakin? Sama siapa? Dia nengok kiri kanan. Ada Fajar, ada Fajri, dan ada beberapa teman gue juga yang lain. Lo mau ikut? Pengen sih ikut, cuman pasti gak bakalan dibolehin sama bapak. Lo tahu sendiri kan bapak gue kayak gimana? Iya sih, tadi aja gue ditanya-tanyain. BTW, bapak lu cakep juga. Apaan sih lu dek? Gak jelas banget lu dek. Dek sana pergi. Oh iya, sepeda lu dipakai gak? Kagak, kenapa emangnya? Gue boleh minjem gak? Minjem? Buat siapa? Kan sepeda lu ada. Buat Fajri. Lu tahu kan Fajri? Tahu. Emang lu tahu? Ya tahu lah, kan teman lu. Iya gitulah. Boleh lah, gue pinjem ya. Dipinjemin lah tuh kan, sama si Dari. Guys, aku itu belum pernah cerita sama kalian. Dulu sebenarnya aku tuh kenal sama Daniel bukan dari SMA, tapi dari SMP. Jadi aku deketnya itu ketika pas zaman SMA. Jadi aku itu kayaknya pernah cerita sama kalian kalau misalkan aku tuh kenal sama Daniel pas SMA.
BTW, aku kenal Daniel itu pas zaman SMP ya. Walaupun pada saat itu kita nggak begitu saling mengenal atau nggak terlalu dekat. Pas zaman SMA baru aku dekat sama dia. Jadi aku tuh sebenarnya udah kenal dari dulu sama dia gitu. Nah, kita lanjut lagi cerita. Sepedanya dipinjemin. Daniel minjemin sepeda buat teman aku, yaitu Fajri. Terus aku panggil kan, Fajri, sepedanya diambil nih, dibolehin sama Daniel. Terus Fajri turun. Dia turun karena kan rumahnya agak ke bawah gitulah, ada tangganya gitu. Emang boleh? Boleh. Nih si Daniel, kenalin, ini Fajri Daniel. Halo, nama gue Daniel. Sepedanya boleh dipinjam Nil? Boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai ngebut-ngebut bawa sepedanya. Iya, tenang aja. Oke, kalian hati-hati ya. Daniel masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan kita. Nah, dari situ kita udah bisa ngegoes sepeda karena semuanya udah pakai sepeda. Lanjut, kita jalan menyusuri perjalanan. Di situ ramai karena jalan menuju ke pantai itu ramai. Jadi kayak kita nggak kesepian lagi karena udah masuk ke jalan raya, jalan utama. Aku ngelewatin sekolahan aku ngelewatin sekolahan SMP aku juga. Terus aku ngelewatin sekolahnya si Fajar, SMK-nya Fajar. Jadi emang banyak sekolah yang kita kelewati. Dan saat itu Fajar tiba-tiba bilang kayak gini, kita mau uji nyali gak? Sekolahan gua itu terkenal dengan angkernya. Lu pada berani gak kalau misalkan kita uji nyali di dalam kelas? Hah? Yang bener aja. Kagak, gak mau. Gue bilang kayak gitu. Karena kenapa? Karena aku juga sebenarnya bukan merasa takut ya. Dulu aku pernah sama Fajar kejebak di tengah-tengah hutan yang waktu kegiatan tulak bala yang mengelilingi kampung. Aku kan sama Fajar masuk ke tengah-tengah hutan yang sebenarnya bukan rombongan kita. Nah, di situ tuh aku benar-benar kayak aku kepikiran aja gitu loh, takut masuk ke dalam dunia lain. Nah, ketika dia ngajak kayak gitu, Fajri kan orangnya selengean ya. Dia kan pantang banget untuk kayak nggak ditantang gitu loh. Jadi kalau misalkan dia ngomong kayak gitu, kayak berasa ditantang. Dia bilang, hayo siapa takut, di mana sekolah lu gitu kan. Itu sekolah gua tuh, mau nggak masuk? Kita lihat lampu sekolahnya nyala semua, cuman lampu kelasnya mati. Dan dari luar itu udah kelihatan banget seremnya. Apalagi pas kita masuk, pohonnya besar-besar di tengah-tengah. Terus ada lapangan basket, lapangan bola, terus ada kantin, terus ada musola, ada aula, terus ada perpustakaan. Dan paling ujung itu ada toilet. Dan katanya di situ ada 2 toilet yang gak pernah dipakai. Artinya toilet itu rusak. Aku gak berani masuk, sampai pagar doang. Aku bilang sama si Fajar, Jar, ayolah, tujuan kita kesini kan mau ke pantai, bukan mau uji nyali. Terus temen aku yang tadi ikut, kata dia, gue duluan ya, gue ke pantai aja. Kalian lanjutin aja deh di situ. Nah, mereka lanjut ke pantai. Sedangkan aku, Fajar, dan Fajri itu ada di dalam lingkungan sekolahnya si Fajar. Aku bingung sih, mau ngikutin mereka. Takut. Kalau gak ikutin mereka, malah lebih takut. Karena aku sendirian. Terus aku duduk aja di depan pagar. Itu ada tempat duduk semen yang dibuat dari semen. Bisa duduk di situ. Terus mereka berdua bener-bener kayak menyusuri ke dalam lingkungan sekolah. Sampai aku teriakkan dari luar, Fajar, Fajri, buruan, gue takut nih. Kalian ngapain sih ke dalam segala? Udahlah, kita pergi ke pantai aja. Kalian tahu, gak ada yang nyaut sama sekali. Aku kan takut ya. Aku langsung bilang, ya udahlah kalau misalkan kalian gak mau jawab, aku duluan ke pantai, aku nyusulin mereka. Gak dijawab juga sama mereka. Kalian tahu apa? Kataku, aduh, kalau gak dijawab-jawab juga, berarti makin ke dalam dong mereka, atau mereka udah makin jauh sampai dalam. Akhirnya, ya udahlah, aku bawa sepeda aku goes kencang-kencangnya. Dan sampai di pantai, aku ketemu sama anak-anak yang tadi duluan sama aku.
Terus aku ngobrol sama mereka. Mereka tuh gak mau diajak ke sini. Mereka masih ada di sekolahnya si Fajar. Udahlah biarin, emang rada-rada tuh orang. Orang kita mau ke pantai kok, ngapain sih uji-uji nyali segala? Kata teman-teman aku gitu. Ya udahlah, kita cari tempat nongkrong. Jadi ada di situ kayak tumpukan batu yang besar. Kita duduk-duduk di situ sambil ngelihat air pantai yang ombak-ombak pantai gitu. Terus ada bulan, terus banyak kunang-kunang, terus banyak lah pokoknya kegiatan di pantai itu malam hari yang sangat seru. Banyak anak-anak masih main-main di pinggir pantai. Dan setelah itu aku jadi kepikiran sama Fajri. Ini anak kenapa belum nyampe juga ya? Apa aku balik lagi aja? Aku bilang sama mereka, guys, gue balik lagi ke sana ya. Gue takut kenapa-kenapa mereka. Iya, ya udahlah. Aku goes lagi sepeda ke sana. Karena sekolahnya dia sama pantai itu nggak begitu jauh, kayak cuma 15 menitan gitu. Lewatlah aku dari belakang. Pas lewat dari belakang, karena kan depannya tadi agak jauh ya, maksudnya harus keliling dulu akunya. Jadi aku lewat dari belakang aja, biar aku panggil dia lebih gampang gitu kan. Aku panggil dia. Woi, kalian masih ada di situ? Buruan lah, gue udah di pantai bareng sama teman-teman. Cepet lah, gue tungguin. Kalian tahu? Gak ada jawaban, cuma ada ketawa. Ada yang ketawa guys di dalam. Kayak gini ketawanya. Hahaha. Kayak gitu. Karena aku langsung kayak, apaan sih, gak lucu tahu? Aku bilang kayak gitu kan. Gak lucu tahu, buruan. Tiba-tiba nyala lampunya. Tak, satu ruangan kelas nyala lampunya. Dan aku berpikir kayaknya itu si Fajri atau nggak Fajar. Emang dia suka iseng gak sama aku? Buruan lah. Aku lempar satu batu kerikil ke seng kelasnya itu. Karena kan kelasnya itu tuh seng. Jadi kalau misalkan kita lempar satu batu, itu bunyinya bakalan kenceng kan. Kalian tahu pas dilempar kayak gitu, tong, bunyinya itu kayak bunyi kerikil lebih dari satu. Kayak 10 kerikil. Padahal yang aku lempar cuma satu kerikil doang. Nah dari situ aku langsung kabur. Aku balik ke depan. Maksudnya aku cari ke depan. Aku lihat sepedanya udah gak ada. Loh, kok gak ada sepedanya? Waduh, aku makin merinding. Aku langsung goes lagi kenceng banget. Aku ngeri banget, takut di belakang aku ada yang bonceng aja. Terus aku lagi lihat mereka pas di pantai. Mereka udah asik ngobrol-ngobrol dan bercanda-bercanda. Dan mereka gak peduliin aku yang lagi panik. Di situ aku marah besar sih sama Fajri. Apaan sih? Tadi aku panggil-panggilin gak dijawab. Udah aku bolak-balik ke sini situ. Enggak dicariin. Ngeselin banget sih, kata gitu. Pokoknya aku marah kayak cewek gitu, kayak ngambek gitu. Apaan sih marah-marah? Orang tadi kan kita di sini bareng-bareng. Emang lu nya aja yang nggak ada. Lu habis dari mana emangnya? Apaan sih bareng-bareng apaan? Orang tadi aku bertiga doang di sini. Kalian belum ada. Hey, pas lu bilang gue duluan ya ke pantai ya, itu sebenarnya kita udah ada di depan kalian. Jadi kita sama-sama bareng sampai di pantai. Aku nggak lanjutin cerita. Aku langsung kayak, oh, ya udah deh. Udah tuh kan. Aku sebenarnya pengen marah tuh sama Fajri. Tar aja lah di rumah. Di situ udah jam 9 lebih 10 menit lah. Aku bilang, kita mau pulang sekarang atau mau nunggu bentar lagi? Karena ini udah setengah 10. Aku takut nanti kita pulangnya agak kemalaman. Tahu sendiri lah, pulang agak malam. Ngeri di jalan, aku takut banget. Terus kata Fajri, bentar dulu ya, jam 10 deh kita pulangnya. Hah? Jam 10? Iya, jam 10 ya. Ya udahlah tuh kan, aku setuju aja. Terus kata Fajar gini, lu nanti nginep di tempat gua aja, kagak usah pulang. Oke? Capek banget tau, gue sepeda kurang lebih 1,5 jam. Aku capek, mau gue sepeda, kata aku gitu. Iya kan, semua juga pada gue sepeda. Setelah itu aku diem aja. Terus aku dijajani sama Fajar. Karena aku ngambek kali ya, dijajani karena aku diem aja. Setelah itu tuh aku diemin mereka
sampai kayak mereka tuh sadar kalau misalkan aku marah. Terus akhirnya mereka beliin aku jajanan kayak sosis bakar, pokoknya yang berbau-bau bakar gitu, dibeliin. Terus aku makan itu. Selesai itu aku langsung balik sama mereka. Nyampe di rumah itu pegel banget kaki aku pegel banget karena ngegoes sepeda selama kurang lebih 4 jam, bayangin dah. Terus sepeda Daniel tadi udah kita taruh dan rumahnya Daniel udah udah tutup, jadi kayak udah tidur, kayaknya udah jam 10 lewat kan. Sampai di tempat Fajar, bapak aku masih ada di warung. Aku bilang sama bapak, aku nginep di tempat Fajar, nanti tolong bilang sama ibu ya. Ya, kata bapakku gitu. Akhirnya aku langsung masuk ke kamarnya Fajar. Fajri juga ikut dan kita tidur di situ. Kalian tahu nggak sih, besok kita masih kerja, kita masih sekolah. Ini depan kenapa ada motor ya? Sebentar ya guys, aku mau cek dulu. Jadi ada tetangga di depan lagi nyalain motor. Aku kira ada tamu, ternyata enggak. Oke, kita lanjut lagi. Pas aku tidur, aku benar-benar pegel banget. Aku minta tolong sama Fajri untuk dipijitin. Fajri bilang, nanti gantian ya. Iya gantian, please banget pijitin kaki sama bahu aku, kata aku gitu. Dipijitin sama dia. Kalian tahu, badan aku dicemek-cemek sama dia. Jadi tuh dari kaki sampai ke paha, celana aku dibuka sama dia. Terus Fajar bilang kayak gini, gantian dong, kayaknya enak. Tenang, ntar gantian kita. Jadi kita bertiga ganti-gantian pijit-pijitan. Pijit-pijitan. Dan dia seneng banget mainin puting aku. Dan dulu aku mikir kayak kalau cowok bercanda kayak mainin puting, mainin dagu, atau mainin apa gitu bagian-bagian tertentu gitu. Aku kira itu wajar-wajar aja kan. Tapi dia seneng banget mainin puting aku. Karena kata dia puting aku tuh lucu. Jadi tuh kayak suka dimain-mainin sama dia. Tapi aku seneng karena kayak enak gitu loh dimainin sama Fajar sama Fajri gitu. Jadi kiri kanan dia mainin dada aku gitu. Terus selanjutnya ya, aku ganti-gantian kan, kita ganti-gantian pijit-pijitan. Terus gak lama kemudian kita tidurannya kalian tahu, jadi posisinya di tengah-tengah aku, di kiri dan kanan Fajar dan Fajri. Jadi mereka tuh tangannya ada di perut aku, satu di dada aku, satu di perut aku, dan mereka meluk aku. Jadi kayak bantal guling mereka gitulah.